bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami merasakan pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik saat ini Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya sukacita surga nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, kita bersukacita dalam Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau memuji meninggikan Tuhan. Anak-anak kita itu baik dalam hidup Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang terjatuh dan juga jatuh, seperti angin di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang terjatuh dan juga jatuh, seperti angin di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala yang terjatuh dan juga jatuh, seperti angin di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala yang terjatuh dan juga jatuh, seperti angin di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup sungguh baik dalam hidup kita. Sepanjang hari ini, baik hari-hari yang sudah kita lalui, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita semakin lebih lagi bersukacita dalam Tuhan.
menuju kepada firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun kita, yang mengarahkan pikiran kita, supaya kita dapat menerima firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh yang semudah sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mudah sia Tuhan. Kami datang, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
Karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Karena pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Apa yang baik sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami Tuhan, supaya setiap kami Tuhan dapat diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Ya saudara, siang hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang berjudul Standing in the Word of God. Kita tahu ini hari atau kebaktian pertama kita di tahun yang baru ini, di sini tepatnya. Dan kita mau melihat bagaimana berdiri di atas firman Tuhan ini merupakan suatu hal yang paling sangat esensial. Esensial artinya sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Untuk membuka saudara, saya akan membaca firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Efesus yang ke-6. Berhubung dengan waktu saya nggak baca seluruhnya, tapi saya akan membaca beberapa ayat yang ada di Efesus 6 ini. Kalau kita melihat bagaimana Efesus 6 ini bercerita mengenai perlengkapan senjata Allah. Karena firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Nah, di Efesus 6 ayat yang ke-14 di sini firman Tuhan berbicara seperti ini saudara. Jadi berdirilah tegap. Berdirilah tegap. Dikatakan berikat pinggang karena kebenaran dan berbaju ziarahkan keadilan. Yang pertama saudara, kalau kita lihat firman Tuhan menyatakan berdirilah tegap. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Orang yang bisa berdiri, orang yang memiliki kekuatan saudara. Ketika orang itu sakit, kalau orang sakitnya udah parah, kemungkinan besar dia nggak akan bisa mempunyai tenaga untuk berdiri. Di sini Tuhan berkata berdirilah tegap, berikat pinggang karena kebenaran. Apakah yang menjadi kebenaran saudara? Kita bisa melihat bahwa Alkitab menyatakan firman Allah adalah kebenaran. Dan kalau saudara lihat sangat unik sekali ketika kita melihat di kitab Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, yaitu firman Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kalau dikatakan dia menjadi manusia dan yaitu namanya Tuhan Yesus memperkatakan hal yang sama mengenai identitas dia. Aku adalah jalan dan apa saudara? Dan kebenaran dan hidup. Nah, kita melihat bagaimana ketika kita berdiri di atas kebenaran, yaitu kita berdiri di atas firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat saudara, di ayat yang ke-16 dikatakan lebih jelas lagi, dengan atau dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17, dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Kenapa sih kok Alkitab berkata berdirilah tegap? Kenapa? Karena firman Allah di sini menyatakan Allah yang memberikan rohnya, dikatakan di sini memberikan kita perlengkapan iman atau perlengkapan rohani, yaitu iman kita supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa tujuan daripada musuh atau iblis itu adalah membunuh, mencuri dan membinasakan. Tetapi anak manusia yaitu Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang kekal. Saudara masih ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus berkata siapakah dirinya? Dia bilang aku ini adalah guru dan Tuhan. Guru adalah seseorang yang memberikan pengajaran dan teladan. Nah, kalau kita melihat bagaimana dia adalah sosok daripada Allah sendiri, yang dia menjadi manusia yang mau meneladani bagaimana cara berdiri di atas firman. Kita akan melihat saudara di dalam Matius 4. Ini salah satu contoh saudara bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan. Kan tadi dibilang kan dia dalam firman Tuhan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu
firman Allah. Kita akan lihat saudara di sini di dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Temanya saudara dari perikop di atas sesuai dengan saya ambil dari Alkitab Indonesia terjemahan baru ya. Firman Tuhan menyatakan di sini pencobaan di padang gurun. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh, ayatnya huruf besar which is Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara bisa bayangkan, puasa sehari aja lah lapar. Ini 40 hari 40 malam. Saya pernah melihat seberita saudara di YouTube. Ada satu orang pendeta saudara atau pastor kalau nggak salah dari Afrika, yang dia mau mencoba melakukan apa sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan akhirnya belum nyampe 40 hari dia sudah meninggal dunia. Kalau kita lihat di sini, iblis tahu apa yang menjadi keinginan dari Tuhan Yesus. Karena dia kan hidup sebagai manusia biasa. Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa dia mengambil rupa seorang manusia, which is dia memiliki keinginan, pikiran dan kehendak dan perasaan. Dia juga merasa lapar. Kenapa? Maka di sini dikatakan di ayat kedua, akhirnya laparlah Yesus. Lalu si pencoba yaitu iblis datang kepadanya berkata, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi kalau saudara mau melihat bagaimanakah Tuhan Yesus merespon daripada apa yang menjadi perkataan iblis. Firman Tuhan menyatakan di ayat keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kalau tadi kita bisa bilang saudara berdiri di atas firman, berdiri di atas perkataan Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan hal yang sama. Apakah yang dia pilih ketika dia ada di kondisi yaitu lapar? Yang dia pilih, dia berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Sebelum itu dia bilang apa saudara? Ada tertulis. Kenapa dia bilang ada tertulis? Karena Tuhanlah yang menuliskan firman tersebut. Sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia dikatakan di firman Tuhan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Makanya ketika hari penciptaan dia berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Tapi saudara ingat, ketika Tuhan bertemu dengan Musa, dan sebelum dia memberikan yang namanya dua loh batu yang diukir itu, siapakah yang menuliskan 10 perintah Tuhan itu di atas loh? Tuhan sendiri. Tuhan menuliskan dengan jarinya apa yang menjadi perintahnya. Makanya saudara bisa lihat di sini ada tertulis. Siapa yang menulis? Tuhan sendiri. Dia berkata apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Apakah yang membedakan saudara perkataan manusia dengan perkataan Tuhan? Manusia ini bisa berubah, tetapi Tuhan itu tidak. Firman Tuhan berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang aku kehendaki. Nah, saudara bisa melihat bagaimana kata-kata menggunakan perisai iman ini menggunakan firman Allah. Kenapa? Karena iman timbul dari apa saudara? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Panas api si jahat ini yang iblis tawarkan adalah kebutuhan fisik. Apa? Makanan. Ada 3 kebutuhan yang utama, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Iblis menawarkan hal yang dia sedang tidak lakukan apa? Makan. Ditawarin kebutuhannya makan. Ubah aja batu ini jadi roti. Apakah tidak bisa Tuhan Yesus melakukannya? Tentu bisa. Tapi dia memilih apa saudara? Taat.
Yang kedua, saudara, kita lihat di sini di ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ada tertulis mengenai engkau, ia yaitu Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 7. Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua yang dites apa, saudara? Ini mengenai harga diri. Tunjukin kalau emang bener kamu anak Allah. Harga dirinya dia dipertahankan. Coba tunjukin. Kasarnya show off. Pamerin dong. Kalau kamu bener anak Allah, jatuhin diri, nanti malaikat Tuhan nopang. Tuhan Yesus menjawab dengan apa, saudara? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu merendahkan diri. Karena firman Tuhan berkata dia yang adalah Allah, dia ini meninggalkan kealahnya dan merendahkan dirinya sebagai manusia dalam ketaatannya, bahkan ketaatan sampai dia mati. Yang ketiga, saudara, kita akan melihat firman Tuhan berkata seperti ini. Dan ia membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Apa sih yang ditawarin iblis? Kekuasaan duniawi. Kasarnya gak perlulah capek-capek untuk mati di atas kayu salib. Sembahlah aku, semua kekuasaan ini aku serahkan. Saudara bisa lihat bagaimanakah Tuhan Yesus ini berdiri atas firman. Dia berkata, maka Yesus berkata kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada apa, saudara? Tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tuhan Yesus ditawarkan kekuasaan duniawi, tetapi dia menolak. Kenapa? Karena dia berdiri di atas firman. Kita bisa lihat 3 kali Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Ada tertulis. Kan ini merupakan kuasa. Firman Tuhan menyatakan tadi bagaimana kita ini memadamkan panah api si jahat. Kalau saudara balik ke Efesus 6 ayat yang ke-17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan yaitu pedang roh. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Dan kalau saudara lihat di sini, kalau kita mau melihat di dalam kitab Matius 7, saudara, ayat 24 sampai 27, ini Tuhan Yesus membicarakan mengenai hal yang serupa, bagaimana dia sudah melakukannya dan sudah memberi contoh ketika dia ada di padang gurun, dicobai. Dan saudara bisa lihat dalam masa pencobaan Tuhan Yesus itu melakukan apa yang tertulis. Dia bilang ada tertulis dan dia tetap berdiri atas firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti ini karena dia adalah firman. Dia berkata seperti ini di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti ia adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita tadi kembali ke firman Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah firman, perkataan Allah. Dan Tuhan berkata bahwa perkataan dia yang keluar dari mulutnya dia ini apa yang dia dengar dari Bapa. Tuhan Yesus berkata, apa yang aku dengar dari Bapakku itu yang aku katakan. Apa yang aku lihat dari Bapakku itu yang aku lakukan. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan. Kalau seseorang mendengarkan firman-Nya dia, yaitu firman Tuhan, dan melakukannya,
itu mereka memiliki kekuatan. Makanya saudara di sini dikatakan turunlah hujan, datanglah banjir melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Artinya rumahnya kokoh atau kuat. Tetapi ketika orang mendengar tetapi tidak melakukan, firman Tuhan menyatakan di ayat 27, hal yang sama terjadi saudara. Turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga apa saudara? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita kembali ke ayat tadi, berdirilah teguh. Bagaimana seseorang bisa berdiri teguh saudara? Bagaimana seseorang bisa mendirikan bangunan dan bangunan itu tahan terhadap ujian. Entah hujan, banjir, angin. Kalau dia berdiri di atas firman. Dan Tuhan Yesus telah memberi contoh saudara dengan jelas di sini. Bagaimana dia mengenal apa yang namanya firman itu, yaitu perkataan Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga itu menjadikan perisai bagi dia ketika iblis mencobai dia mengerti akan kebenaran. Dia memperkatakan kebenaran itu, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Kalau saudara bisa melihat firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah jaminan, yaitu kekuatan di mana kita bisa bertahan. Kita bisa melihat saudara di dalam kitab Yesaya yang ke-40, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat 8 sampai 11. Kalau tadi Tuhan Yesus berbicara mengumpamakan kehidupan kita sebagai rumah atau bangunan, di Yesaya 40 ini saudara bisa lihat di ayat 8 firman Tuhan menyatakan seperti ini. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah itulah Allahmu. 10. Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatannya, dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jeripayanya, ada bersama-sama dengan dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. 11 saudara, sama seperti seorang gembala mengembalakan kawanan ternaknya, menghimpunkan dengan tangannya anak-anak domba yang dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tadi Tuhan Yesus menggambarkan sebagai seorang apa saudara? Seorang yang mendirikan rumah. Sekarang firman Tuhan menggambarkan bagaimana perkataan Tuhan itu kekal. Kenapa kita berdiri atas firman Allah? Karena perkataan Allah itu kekal adanya. Jelas firman Tuhan menyatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Semua ada musimnya, tetapi perkataan Tuhan tinggal tetap. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Apakah saudara yang menjadi kerinduan kita pada siang hari ini? Firman Tuhan menyatakan bahwa kerinduan kita adalah untuk bisa berdiri di atas firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu bisa berubah, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan yang kedua saudara, bagaimana Tuhan Yesus telah mencontohkan dia ini melintasi segala sesuatu. Kenapa? Karena ketaatannya dia. Firman Tuhan menyatakan bahwa dia belajar menjadi taat dan taat sampai mati di atas kayu salib. Maka itu Allah mengaruniakan dia kemuliaan di atas segala sesuatu. Dan firman Tuhan menyatakan bagaimana ketika kita mau saudara untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan berkata bahwa kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan dia. Sama seperti Tuhan Yesus bilang, kalau aku ini guru dan Tuhan memberikan teladan, engkau harus melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan Yesus melakukan bahwa dia menghadapi segala sesuatu dengan firman, dia memperkatakan firman dan melakukannya, dia tidak melakukan apa yang menjadi perkataan dari si jahat. Maka dalam kehidupan kita, kita mau untuk mendengar dan melakukan apa yang menjadi perkataan
Tuhan. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa di sini di firman Tuhan yang terakhir, saudara bisa lihat Tuhan itu seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya, yaitu kita semua. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan aku mengenal domba-dombaku, domba-domba mendengar suaraku dan mengikut aku. Mengikut berarti kita kemanapun Tuhan berada, kita berada. Nah, kita mau saudara untuk merenungkan firman ini. Saya mengundang pemusik dan singer untuk maju. Kita akan menyanyikan satu lagu. Kita akan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat Tuhan Yesus telah memberikan contoh kita berpegang kepada firman Tuhan, berdiri atas firman Tuhan. Dengan cara apa saudara? Dengan cara mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan kami. Ketika kami berdiri di atas firman-Mu Tuhan, baik angin, badai, banjir tidak akan bisa meruntuhkan kami. Kenapa? Karena kami mengandalkan Engkau, saudara, karena Engkau sumber kekuatan kami. Mari saudara kita nyanyikan, kurenungkan firman-Mu dan kulakukan ya Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. inilah rinduan kami ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami bisa merenungkan firman-Mu, merenungkan perkataan-Mu yang hidup ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami teladan ya Tuhan, bagaimana Engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kehidupan kami Tuhan mau meneladani Engkau, di mana dalam kehidupan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga perkataan-Mu yang tinggal
tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Perkataan-Mu Tuhan yang menjadi renungan atau yang menjadi Tuhan apa yang di pikiran kami, dan perkataan-Mu yang menjadi apa yang menjadi ucapan kami. Karena firman-Mu berkata Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki. Berikan kami Tuhan rema dalam kehidupan kami, supaya perkataan-Mu Tuhan itu bisa kami mengerti, bisa kami lakukan, karena Engkau yang memberikan kami kekuatan, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan dapat dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.